Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai aspek SDM dalam bisnis retail. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya tentang bisnis retail, nah kali ini kita akan membahas mengenai salah satu komponen yang sangat penting di dalam bisnis retail. Semaju apapun bisnis retail, kalau tidak ada SDM yang mengoperasikan, yang mengelola, maka tidak akan bisa berjalan. Sebelum itu, diharapkan kita bisa memahami setelah penjelasan ini tentang SDM, ya, memahami bagaimana aspek sumber daya manusia itu dibutuhkan dalam bisnis retail. Kemudian mampu menyusun struktur organisasi untuk bisnis retail dan mampu mengelola SDM dalam bisnis retail. Nah, nanti juga bisa dituangkan di dalam proposal, ya, susunan organisasi untuk bisnis retailnya, ya, kemudian tugasnya dalam mengelola retail itu apa, gitu. Kemudian sumber daya manusia ini merupakan orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang dan jasa, menghasilkan mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya keuangan, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya pengelolaan SDM-nya tidak efektif dan efisien. Sedangkan di sini SDM sangat berperan ya dalam bisnis retail ya, baik dari segi pemasarannya, dari segi perancangan bagaimana yang akan dipasarkan barang dan jasanya, kemudian keuangannya bagaimana dikelola dengan baik dan seterusnya. Nah, beberapa pertimbangan pengelolaan manajemen sumber daya manusia di bisnis retail, ya. Ada perhitungan biaya tenaga kerja termasuk sebagai salah satu komponen dalam biaya total retail. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis retail. Pertama, ini mengenai biaya tenaga kerja. Nah, baik biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, ini masuk ke dalam biaya total retail, sehingga harus dirumuskan atau diukur terlebih dahulu ketika akan memulai bisnis retail. Misalnya, berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan agar biaya untuk tenaga kerja tidak lebih banyak dibandingkan pendapatannya gitu. Jadi tidak lebih banyak tidak lebih banyak biaya sehingga nanti tidak rugi ya. Terlalu banyak SDM ya belum tentu ini akan menghasilkan pengelolaan bisnis yang efisien dan efektif. Kemudian juga berpengaruh juga terhadap biayanya itu tadi. Jadi harus ditentukan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian juga dibandingkan dengan berapa kira-kira biaya yang akan dikeluarkan untuk tenaga kerja. Nah, berapa pendapatan yang kira-kira akan didapatkan sehingga diketahui bahwa untuk biaya tenaga kerja ternyata tidak melebihi dari pendapatan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pengalaman yang dimiliki kebanyakan pelanggan terhadap retail bisa ditentukan dari aktivitas karyawan. Artinya di sini bahwa karyawan atau sumber daya manusia di dalam retail ini juga penting ya dari sisi kualitas karena itu tadi akan mempengaruhi budaya, kebiasaan di dalam bisnis yang dikelola. Itu juga termasuk nanti berpengaruh terhadap pemasarannya, ketertarikan pelanggan, dan seterusnya. Kemudian kinerja operasional retail dipengaruhi oleh pengelolaan SDM. Ini jelas bahwa
pengelolaan SDM yang baik tentu akan menghasilkan kinerja operasional yang baik pula gitu. Karena kinerja operasional ini memang tadi ya dilakukan oleh semua SDM ya, dari segi keuangan, pemasaran, mutu, kemudian perancangan barang dan jasa yang akan dipasarkan seperti apa, strategi dan tujuan organisasinya bagaimana, itu semua dari SDM. Kalau pengelolaan SDM-nya buruk, maka ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja operasional retail. Kemudian, produktivitas karyawan dapat diukur dengan cara membagi penjualan dan keuntungan retail dengan banyaknya karyawan. Nah, jika kita ingin mengetahui apakah karyawan di dalam bisnis retail kita itu memiliki produktivitas yang baik, maka bisa dirumuskan dengan cara membagi penjualan dan keuntungan ya. Penjualan dan keuntungannya berapa, kemudian dibagi dengan jumlah karyawan yang dimiliki oleh bisnis kita. Itu tadi untuk mengetahui apakah karyawan kita produktif atau tidak. Selanjutnya, pekerjaan atau karir apa saja yang dibutuhkan di dalam bisnis retail atau yang kita butuhkan kalau misalnya bisnis retail yang efisien efektif, kira-kira apa saja sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, pertama ada pemilik retail, pengelola retail. Nah, ini manajemennya ya. Pemilik retail dan pengelola retail tentu tidak sama ya. Pemilik itu yang punya, kalau pengelola itu manajemen yang mengelola gitu. Kemudian pramuniaga, kasir, kepala gudang, purchase manager, customer service, security, penata ruang ya, baik indoor maupun outdoor. Kenapa harus ada penata ruang ya? Karena retail misalnya kan harus penataan produknya yang bagus, kemudian yang mudah dicari ketika konsumen masuk, kemudian mudah mencari barang yang dibutuhkan, langsung terlihat misalnya penataannya seperti apa. Pemasok barang dagangan, manajer SDM, manajer keuangan, delivery service ini barangkali kalau misalnya sekarang akan memberikan pelayanan yang mudah ya, mengantar barang gitu. Jadi misalnya penjualan secara online, tetapi masih di lingkungan tempat bisnis retail kita bisa menggunakan SDM delivery service, driver, dan seterusnya ya. Itu adalah beberapa posisi SDM yang dibutuhkan di dalam bisnis retail. Kemudian retail mendapatkan keuntungan yang kompetitif dengan cara mengembangkan dan mengelola SDM. Ini karena SDM yang baik akan bisa mampu mengembangkan bisnisnya ya. Di antaranya misalnya karena bagian pemasaran, bagian promosi. Nah, agar bisnis retail kita mempunyai pelanggan yang setia terhadap retail kita, kemudian juga lebih memilih bisnis retail kita dibandingkan yang lain, itu harus seperti apa? Maka membutuhkan inovasi-inovasi, promosi-promosi, kemudian diskon-diskon dengan tidak merugikan bisnis retailnya gitu. Agar menarik konsumen datang, dan tidak hanya sekali datang tetapi berkali-kali. Akhirnya dia menjadi pelanggan yang tetap di dalam bisnis retail kita. Nah, itu kan membutuhkan SDM yang bagus pengelolaannya ya, baik tidak hanya promosi tetapi bagian SDM keuangan misalnya itu juga membutuhkan orang-orang yang memang di situ punya kompetensi yang bagus. Nah, perbedaan pengelolaan SDM dalam retail dan dengan bisnis lain. Ya, dari segi jam kerja karyawan, penekanan terhadap kontrol biaya,
perubahan demografis pekerja. Nah, diantaranya ini ya yang membedakan dengan bisnis lain. Bisnis lain selain retail banyak ya, misalnya apa? Manufaktur itu kan bukan retail ya, itu kan dari segi jam kerjanya berbeda. Ya, penekanan kontrol biaya pada bisnis retail dan manufaktur misalnya itu jelas berbeda. Kalau manufaktur itu lebih kompleks, lebih didasarkan pada misalnya tingkat produksi yang dihasilkan gitu. Kemudian perubahan demografis pekerja. Ya, ini juga biasanya kalau retail itu karyawan atau SDM-nya didasarkan pada ini letak demografis juga ya. Selanjutnya struktur organisasi retail. Nah, struktur organisasi menggambarkan tipe organisasi ya. Pendepartemenan, kemudian kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Nah, ini akan menentukan struktur organisasi itu akan menentukan ibaratnya yang penting adalah tingkat koordinasi dan perintah gitu ya, perintah di dalam bisnis itu ya. Yang efisien dan efektif seperti apa? Misalnya akan kasir itu harus berkoordinasi dengan misalnya manajer keuangan, atau misalnya kasir harus kemana dulu koordinasinya dan seterusnya. Nah, itu kan di situ terdapat strategi yang efisien dan efektif itu bagaimana. Kemudian berbagai pilihan struktur organisasi antara lain ya, struktur organisasi fungsional berdasarkan produk, berdasarkan geografis, atau berdasarkan kombinasi, atau kalau kombinasi ini berdasarkan dari 3 jenis struktur organisasi ini ya. Organisasi fungsional itu lebih pada organisasi yang kita kenal ya, biasanya organisasi yang berdasarkan perintah atau koordinasi ya, fungsional berdasarkan pekerjaan atau jabatannya atau berdasarkan tugas-tugasnya. Nah, itu struktur organisasi fungsional. Kemudian 2 persoalan penting dalam merancang struktur organisasi retail ya. Sentralisasi versus desentralisasi ya. Kalau sentralisasi itu kan terpusat hanya pada pimpinan saja. Nah, beda dengan desentralisasi, dia lebih memberikan kesempatan-kesempatan tugas atau mempercayakan kepada bawahan-bawahan, kepada karyawan-karyawan SDM yang ada di dalam bisnis retail itu. Nah, koordinasi barang dagangan dengan manajemen toko. Nah, ini juga menjadi masalah ya, menjadi hal yang penting gitu. Kemudian beberapa cara untuk mengkoordinasikan kedua hal tersebut. Nah, antara lain melibatkan manajer toko dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, sehingga keputusan-keputusan itu tidak tersentral pada pimpinan saja, pada pengelola saja, tetapi melibatkan manajer toko untuk dalam pengambilan keputusan pembelian. Kira-kira apa yang dibutuhkan toko tersebut yang banyak dicari oleh konsumen. Nah, kemudian divisi pembelian secara rutin harus mendatangi toko. Nah, yaitu untuk Untuk mengetahui apa saja yang itu tadi dibutuhkan dan kira-kira ini yang banyak harus dibeli ya untuk kebutuhan toko dan banyak dibutuhkan oleh konsumen, banyak dicari oleh konsumen. Secara berkala harus dilakukan koordinasi dan komunikasi antara divisi pembelian dan penjualan. Nah, ini penting juga ya antara divisi pembelian dan penjualan untuk berkoordinasi. Kemudian menempatkan satu karyawan untuk mengkoordinasikan aktivitas pembelian dengan penjualan di setiap toko. Nah, ini juga agar komunikasinya lebih efisien ya dan efektif tentang antara penjualan dan pembelian, sehingga tidak misalnya di gudang masih banyak stok suatu barang, tetapi divisi pembelian membeli lagi barang yang sama misalnya, karena kurang koordinasi
antara divisi pembelian dan divisi penjualan. Nih, ini adalah contoh struktur organisasi fungsional ya. Direktur, dari direktur dia berkoordinasi bisa langsung dengan manajer SDM, kemudian manajer barang dagang dan seterusnya. Ya, berdasarkan produk. Nah, manajer retail kemudian dia berkoordinasi dengan manajer pakaian pria, manajer pakaian wanita. Ini didasarkan pada produk yang dijual oleh retail tersebut. Kemudian bagian organisasi berdasarkan geografis. Nah, ini karena retail kita mungkin memiliki beberapa cabang ya. Misalnya di lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D. Nah, direktur berkoordinasi dengan salah satu yang ditunjuk. Tadi kan bisa menempatkan satu orang di dalam misalnya lokasi A untuk memudahkan koordinasi. Kemudian bagian organisasi berdasarkan kombinasi ya tadi antara berdasarkan produk fungsional, produk kemudian geografis gitu. Ini contohnya ya, direktur langsung bisa berkoordinasi dengan manajer barang dagang, manajer promosi penjualan, kemudian juga bisa berkoordinasi langsung dengan manajer di lokasi yang mana, seperti itu. Nah, pertimbangan bentuk organisasi. Nah, pemilihan bentuk organisasi itu harus dilakukan, tidak asal kita membentuk struktur organisasi, tetapi harus ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, yaitu mengidentifikasi tugas bagi karyawan. Retail mengelompokkan pekerja untuk ditugaskan dengan mempertimbangkan spesialisasinya, menyelaraskan struktur organisasi dengan strategi retail. Kemudian struktur organisasi retail berbeda menurut tipe dan retail dan ukuran perusahaan. Nah, ini yang menjadi salah satu pertimbangan ya, adalah strategi retail ya. Harus diselaraskan, harus dicocokkan, harus pertimbangkan dengan strateginya apa, sehingga kita bisa menentukan struktur organisasi yang tepat adalah misalnya menggunakan struktur organisasi fungsional gitu, atau misalnya dengan struktur organisasi berdasarkan produksinya, karena lebih efektif, efisien untuk komunikasi langsung, untuk memantau langsung terhadap produk-produk yang dijual misalnya. Pengelolaan SDM. Nah, karakter yang harus dimiliki karyawan retail. Pertama, memiliki keterampilan analisis. Ini jelas ya, dia mempunyai kepekaan terhadap menganalisis dalam pekerjaannya ya, sesuai dengan tugasnya. Misalnya dia divisi penjualan ya. Dia mampu menganalisis setiap hari barang yang lebih banyak keluar atau banyak dibeli oleh konsumen misalnya apa saja. Kemudian barang yang kurang diminati apa saja, presentasinya berapa, sehingga ini bisa diteruskan untuk dijual atau harus ada inovasi lain dan lain sebagainya. Memiliki kreativitas jelas karena di sana membutuhkan inovasi-inovasi agar tidak tertinggal dan pelanggan tidak jenuh. Kemudian mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Fleksibel, inisiatif, leadership yang mempunyai sikap kepemimpinan. Mampu mengorganisasikan pekerjaan dan menentukan prioritas. Berani mengambil risiko dengan pertimbangan, analisis yang akurat dan bertanggung jawab ya. Risiko ini didasarkan pada sudah dipertimbangkan dulu, sudah dianalisis secara akurat dan dia mampu mempertanggungjawabkannya. Toleransi terhadap stres. Nah, ini mampu memanage stresnya. Kemudian tahapan pengelolaan SDM. Ya, yang pertama jelas rekrutmen ya. Dia merekrut SDM yang dibutuhkan. Orientasi ini adalah penyesuaian bimbingan ya. Bisa dilakukan dengan cara pelatihan misalnya bagaimana biasanya
divisi pembelian di dalam bisnis retail kita. Tugasnya apa saja, dilatih, kemudian diberikan pembekalan agar dia tidak kebingungan atau tidak salah dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini orientasi juga ada pelatihan keterampilan teknis, pelatihan antar pribadi. Kemudian setelah itu baru pemberdayaan, baru ini adalah semacam bagaimana keberlangsungan SDM tersebut ya di dalam bisnis retail kita. Kemudian pengembangan SDM untuk bisnis retail online. Nah, yang pertama, tujuan pengembangan SDM di bidang bisnis retail online, yaitu untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan, membantu mewujudkan karyawan yang berkualitas, memaksimalkan pencapaian perusahaan, membantu mempertahankan eksistensi bisnis. Nah, pengembangan SDM baik dalam retail online maupun offline ya, itu kan penting ya, pengembangan itu penting yang pada akhirnya nanti akan memberikan keuntungan pada bisnis kita ya, eksistensi bisnis, kemudian pencapaian, baik pencapaian labanya, pencapaian kemajuan dari bisnisnya, itu perlu ada strategi pengembangan SDM-nya. Tahapan pengembangan SDM di bidang bisnis retail, ya, memberikan pelatihan, ya, penerapan atau implementasi baru evaluasi. Misalnya ada sistem baru yang harus dilakukan, harus diterapkan di dalam bisnis retail kita untuk mempercepat misalnya kerja ya. Mempercepat kerja diberikan sistem menggunakan komputerisasi misalnya, maka karyawan harus diberikan pelatihan terlebih dahulu, baru dilakukan penerapan dari sistem tersebut, baru dievaluasi. Ini penerapannya sudah efektif atau belum, kira-kira memberikan keuntungan atau tidak terhadap bisnis retail kita. Nah, itu saja tentang aspek SDM dalam bisnis retail. Terima kasih untuk teman-teman semua, semoga dapat mengimplementasikan apa-apa saja yang penting dari materi ini terhadap bisnis retail yang akan dijalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.